Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat Pasir menyatakan bahwa Raja-Raja Pasir Luhur merupakan keturunan dari Aryo Bangah. Jadi Aryo Bangah merupakan pendiri kerajaan pasir yang di situ sayang sekali bahwa Babat Pasir tidak mencatat atau membuat silsilah yang turun-temurun dari Aryo Bangah sampai kepada Adipati Gandandaha. Jadi memang diakui bahwa silsilah itu merupakan silsilah yang berbentuk fragmen, ya. Artinya bukan menyebutkan secara keseluruhan hubungan kekerabatan dalam silsilah itu. Jadi tampaknya tradisi silsilah Aryo Bangah tidak dikenal dengan luas, ya, oleh para penulis Babat Pasir yang kelihatannya mulai ditulis dalam bentuk tembang kelihatannya pada abad ke-19. Jadi kelihatannya ini merupakan teks yang baru, meskipun ada kemungkinan bahwa ada juga teks Babat Pasir yang lebih tua yang kemudian hidup dalam kelisanan, dan nanti kita bisa melihat fenomena kelisanan itu dan kemudian diwujudkan dalam bentuk teks-teks tertulis, ya, seperti karya Babat dan juga silsilah yang berkembang di desa-desa perdikan yang disebut perdikan Pasir Astana. Jadi di Pasir Astana ada 4 desa perdikan, di mana di situ mereka menyusun silsilah dari Aryo Bangah menuju kepada Adipati Gandandaha dan kemudian diteruskan kepada para keturunan Demang yang berkuasa di Pasir Astana. Jadi ada 4 kedemangan, ada 4 desa perdikan yang mempunyai kaitan dengan Aryo Bangah. Jadi silsilah yang berkembang di desa perdikan itu menunjukkan bahwa Aryo Bangah itu adalah tokoh yang dituakan atau dianggap sebagai perintis raja-raja Pasir Luhur, atau yang juga disebut sebagai raja-raja Galuh. Nah, Aryo Bangah ini merupakan tokoh Babat sebenarnya. Jadi tokoh Babat terutama disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, ya, bahwa Aryo Bangah ini mempunyai saudara tiri gitu ya, yaitu Siung Wanara dan juga Joko Sesuruh. Nah, sebenarnya cerita Babat Tanah Jawi ini agak berbeda, ya, dengan cerita Parahyangan, ya, karena cerita Parahyangan hanya menyebut 2 saja, yaitu Aryo Bangah dan juga Siung Wanara. Jadi Joko Suruh itu sebenarnya merupakan tokoh ciptaan Babat Tanah Jawi supaya menyelaraskan diri antara hubungan orang Jawa dan Sunda. Nah, di sini memang cerita Joko Suruh itu adalah cerita sejarah abad yang ke-13, ya, sementara cerita Siung Wanara dan Aryo Bangah ini dari abad ke-7-8. Jadi sebenarnya itu merupakan 2 peristiwa sejarah yang sangat berjauhan, tetapi
pujangga babat tanah Jawi rupa-rupanya mencoba menyelaraskan ya dengan cerita itu. Nah, sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan itu antara Siung Wanara, Jakau Suruh, dan Arya Bangah, maka sebenarnya orang Jawa dan orang Sunda mempunyai hubungan saudara yang mestinya karena saudara maka tidak perlu mereka saling membenci, saling mendendam. Artinya orang Sunda masih memiliki rasa berupa pantangan, yaitu laki-laki Sunda tidak boleh mengawini wanita Jawa, itu keturunan Arya Bangah dan keturunan Joko Sulu. Jadi cerita Babat Tanah Jawi itu adalah cerita fiksi, ya. Nah, sebenarnya siapa ya Arya Bangah itu? Arya Bangah itu adalah merupakan putra dari Rahyang Tamperan, ayahnya, dan ibunya adalah Pangrenyep. Nah, Rahyang Tamperan sendiri adalah putra Sanjaya. Nah, jadi jelas bahwa Arya Bangah itu yang di dalam Carita Parahyangan disebut sebagai Haryang Bangah atau Bangah. Jadi Bangah adalah anak Rahyang Tamperan dan Pangrenyep ibunya dan cucu dari Sanjaya, Ratu Sanjaya, Rakai Mataram sang Ratu Sanjaya. Jadi dia adalah cucu Sanjaya. Nah, sehingga sebenarnya tidak mempunyai hubungan kekerabatan apapun ya dengan Siung Wanara yang di dalam Carita Parahyangan disebut Sang Manarah. Nah, kemudian Sanjaya adalah putra dari Sana dan Sanaha. Sanaha adalah putra dari Rahyang Mandi Minyak. Jadi Mandi Minyak kemudian merupakan putra dari Perti Kandayun. Jadi kalau dilihat sisirannya, maka hubungannya Werti Kandayun, Rahyang Mandi Minyak, kemudian Sana, kemudian Sanjaya, Rahyang Tamperan, dan Haryang Bangah. Jadi Haryang Bangah adalah keturunan ke-7 dari Raja Galuh, yaitu Werti Kandayun. Nah, dengan demikian keberadaan Rahyang Tamperan yang juga di dalam Carita Parahyangan disebut dengan Rakai Panaraban. Nah, nanti Rakai Panaraban kelihatannya terusir dari Galuh, kemudian dia akan menjadi Raja Mataram, menggantikan Rakai Panangkaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.